Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Rifat dan di sini saya akan mempresentasikan suatu PowerPoint ya, di mana PowerPoint ini saya akan mempresentasikan suatu ide bisnis. Dan di era modernisasi ini tidak luput banyak sekali ya ide-ide bisnis. Dan untuk saat ini saya mengambil ide bisnis di mana memang dalam mata saya, pemikiran saya itu memang cukup dibutuhkan sekali di era modern ini, terutama di dalam kalangan para hiburan ya, hiburan. Dan langsung saja di sini saya akan memaparkan suatu ide bisnis yang yaitu ide bisnisnya event organizer. Dan lanjut aja. Apa itu event organizer? Event organizer atau yang sering disingkat IO adalah sebuah perusahaan atau individu yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan berbagai jenis cara. Tugas utama seorang IO adalah mengkoordinasikan semua aspek yang terkait dengan acara, mulai dari perencanaan, perorganisasian, hingga pelaksanaan. IO biasanya bekerja sama dengan klien atau pihak yang mengadakan acara untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan harapan terpenuhi. Yaitu yang kedua, peran event organizer atau IO. Yang pertama adalah perencanaan acara. Yaitu peran penting IO itu ya, yang pertama perencanaan acara, Peran utama IO adalah sebagai perencana acara. IO akan membantu klien untuk merumuskan konsep acara, menentukan tema, serta menyusun jadwal dan agenda yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan acara tersebut. IO juga akan membantu dalam menentukan anggaran yang diperlukan dan mengidentifikasi vendor atau pihak ketiga yang diperlukan. Yang kedua, pengorganisasian. Selain itu, IO juga bertanggung jawab dalam mengatur segala hal-hal terkait dengan acara, termasuk memilih lokasi. Utamanya itu ya, sebelum mengadakan acara, utamanya akan menentukan lokasi dulu di mana dan akan bagaimana. Yang kedua, menyediakan peralatan dan dekorasi. Terutama itu harus jelas karena apa yang dibutuhkan itu harus tersedia, serta mengkoordinasikan kebutuhan logistik seperti transportasi, akomodasi, dan catering. IO juga akan mengurus izin dan perizinan yang diperlukan untuk acara tersebut. Harus itu karena di negara kita ini segala sesuatu aspek keramaian itu harus membutuhkan izin ya, terutama pengizinan polisi dan warga setempat dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, manajemen anggaran. Salah satu aspek penting dalam peran IO adalah manajemen anggaran. IO akan membantu klien dalam merencanakan anggaran acara dan mengelola pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Jadi tidak up budget gitu ya, jadi pas banget gitu, sesuai anggaran. Mereka juga akan melakukan negosiasi dengan vendor dan pihak ketiga untuk mendapatkan harga terbaik. Ya, karena kita akan melihat di mana budget dan harus acaranya berlangsung. Dan memastikan semua biaya terdokumentasi dengan baik. Untuk selanjutnya, cara sebuah IO bekerja. Jadi IO itu bekerjanya itu satu, konsultasi dengan klien. Yang pertama itu harus banget konsultasi apa yang akan diselenggarakan, harus bagaimana acaranya dan apa tujuan acaranya, itu harus jelas antara CEO dan si klien. Harus berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama. Konsultasi dengan baik. Di tahap awal IO akan mengadakan pertemuan dengan klien untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tujuan, visi, dan kebutuhan acara. Mereka akan mendengarkan dengan seksama untuk memahami harapan klien dan memberikan saran dan ide-ide yang dapat meningkatkan kualitas acara. Yang kedua, perencanaan dan penyusunan konsep. Itu harus jelas banget. Setelah mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan klien, IO akan mulai merencanakan acara dengan menyusun konsep yang sesuai. Mereka akan mengatur semua detail seperti tema, lokasi, jadwal, dan anggaran yang disetujui.
Jadi setelah pertemuan pertama ada pertemuan kedua, yaitu pertemuan kedua itu adalah membahas lebih jelas bagaimana acaranya akan berlangsung dan budget berapakah yang dibutuhkan karena kebutuhan dan lokasi sarana itu butuh biaya banget ya guys. Itu harus mateng karena jangan sampai gagal di tengah jalan. Yang ketiga, koordinasi dan perorganisasian. Selanjutnya, IO akan mengurus segala hal yang terkait dengan pelaksanaan acara. Mereka akan menghubungi vendor, melakukan negosiasi harga, dan mengatur kontrak dengan pihak ketiga IO. Dan biasanya IO itu ya, IO itu kalau semisal nggak ada di produk yang dibutuhkan atau sumber daya manusia yang nggak ada di IO-nya itu, pasti dia mencari pihak ketiga, mengatur kontrak dengan pihak ketiga. IO juga akan mengatur logistik seperti transportasi, akomodasi, dan catering untuk peserta acara. Nah, itulah cara sebuah kerja IO. Yang selanjutnya, pelaksanaan acara. Pada hari acara, IO akan memastikan bahwa semua persiapan telah selesai dengan baik. Mereka akan mengawasi jalannya acara, memastikan semua sesuai dengan jadwal, dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Karena di dalam suatu acara itu pasti ada kejadian yang memang tidak diduga, seperti acara yang khususnya untuk tidak hujan, dan kemudian di dalam acara, setelah acara berlangsung, ada hujan. Kemungkinan IO akan mengantisipasi masalah yang seperti itu. Dan kemudian membuat dokumentasi. Membuat dokumentasi yang baik adalah langkah penting dalam mengabadikan momen dan memastikan informasi terkait acara terdokumentasi dengan baik. Bagi seorang IO, dokumentasi yang baik juga dapat digunakan sebagai alat pemasaran untuk acara-acara selanjutnya. Jadi dokumentasi itu penting banget di dalam suatu acara, suatu event itu harus ada dokumentasi, karena dokumentasi itu adalah untuk sebagai bukti pemberian acara dan sebagai alat pemasaran dan alat untuk mengundang klien yang berikutnya. Begitulah. Untuk selanjutnya, jenis-jenis event IO. Yang pertama yaitu One Stop Service. One Stop Service agensi merupakan sebuah event organizer yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan berbagai jenis cara dalam skala besar, baik itu acara lokal maupun internasional. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti event-event musik yaitu ya karnaval, seperti event-event yang berbau-bau, pokoknya yang berbau-bau besar, seperti kalau biasanya per tahun itu ada HUT suatu perusahaan atau HUT suatu organisasi-organisasi tertentu ya guys, itu pasti ada, dan kami pun siap mengakomodasi dan menyelenggarakan dan membantu untuk merealisasikan event tersebut. Kemudian yang kedua, MICE. MICE merupakan singkatan dari Meeting Incentive Conference Exhibition Event Organizer yang berfokus pada bidang. MICE ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan acara formal seperti meeting. Biasanya perusahaan besar untuk mengadakan suatu meeting atau suatu pertemuan di dalam conference yang dalam rangka penutupan buku atau semester gitu ya. Biasanya itu suka ada, dan dia tuh nggak mau ribet, dan dia tuh menyerahkan kepada IO semuanya tentang biaya hotel, biaya tempat meeting, makan, akomodasi, dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga, brand activation. Brand activation merupakan jenis IO yang secara khusus membantu klien dalam mempromosikan suatu produk atau merek dengan tujuan meningkatkan penjualan dan kesadaran merek di kalangan konsumen. Nah, kalau di bidang ini, jenis-jenis event ini biasanya dia itu ada launching di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, launching suatu produk, dan dia membutuhkan kerjasama dengan IO untuk mengadakan suatu agensi, di mana agensi tersebut akan mempromosikan suatu produk itu lewat SPG, SPB, dan atau event-event yang lainnya. Biasanya seperti itu. Yaitu biasanya terdapat di dalam brand-brand besar seperti produk rokok. Banyak tuh kan ya, suka-suka ada di lapangan gitu yang jual-jual rokok. Nah itu biasanya tidak langsung dari perusahaan, tapi dia meminta bantuan kepada IO. Seperti itu guys. Selanjutnya, jenis-jenis event yang diselenggarakan IO, yaitu jenis-jenis event yang diselenggarakan itu ada maksud-maksud tertentu guys. Yang pertama, satu, marketing event.
Nih, ada nih, marketing event adalah acara yang diselenggarakan untuk memasarkan sebuah produk atau merek. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mengaktifkan merek atau produk tertentu di mata konsumen. Nah, biasanya ini seperti kayak ada produk, maaf ya, produk di bidang rokok. Rokok itu biasanya suka ada event-event seperti musik metal, musik apa-apa gitu. Dan itu biasanya disponsori oleh rokok dan di balik event itu dia langsung mengenalkan suatu produk rokok yang dimana produk itu akan terkenal dan akan dikenali oleh konsumen yang memang datang ke lokasi event tersebut. Yang kedua, sport event. Terdapat juga sport event yang merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggara olahraga. Acara ini biasanya dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya dalam rangka Piala Dunia atau penjuaraan olahraga internasional lainnya. Nah, biasanya kan suka ada tuh SEA Games, Piala Dunia, atau apalagi lah gitu ya, badminton atau apa. Nah, itu tuh biasanya negara itu meminta bantuan kepada suatu IO untuk merealisasikan suatu event sport tersebut seperti sport olahraga, sport balap, GP dan lain-lain. Itu dibantu oleh IO dengan mengkoordinasi dan pokoknya diselenggarakan dengan aman. Yang ketiga, corporate event. Acara yang diselenggarakan untuk keperluan perusahaan seringkali disebut dengan corporate event. Acara ini dapat berupa outing perusahaan di mana seluruh karyawan atau anggota tim terlibat dalam kegiatan rekreasi atau sosial. Nah, biasanya perusahaan besar tuh kalau mau ada outing gitu ya, ada technical meeting atau apa-apa gitu, biasanya seperti dia tuh gak mau ribet juga, jadi dia meminta bantuan kepada IO. Jadi IO ini sangat bisnis yang menjamin guys di era modernisasi ini, karena kan sekarang zaman instan tuh, karena kan orang tuh sibuk banget ya, gak mungkin mikirin outing atau apa juga, jadi dia bisa meminta bantuan kepada IO guys. Untuk selanjutnya, government event. Selain itu, IO juga biasanya menyelenggarakan government event, yaitu acara yang berkaitan dengan pemerintahan atau instansi pemerintah. Contohnya adalah penyelenggara pameran kerajinan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, itulah bisa disebut seperti itu, karena kan gak mungkin juga kan pemerintah ribet-ribet mikirin negara, mikirin apa-apa gitu kan, pasti meminta bantuan IO juga. Dan selanjutnya, social event. Social event adalah acara yang diadakan secara umum, biasanya terkait dengan momen pribadi atau keluarga seperti pernikahan, ulang tahun. Tujuan dari acara ini adalah untuk merayakan dan berbagai kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Social event dapat melibatkan sebagai elemen mulai dari dekorasi, makanan dan minuman hingga hiburan yang sesuai dengan suasana acara tersebut. Begitulah IO mempersiapkan segalanya untuk acara agar terselenggara. Kemudian private event. Belakangan ini banyak orang juga menggunakan jasa event organizer atau IO untuk menyelenggarakan acara pernikahan pribadi dan ulang tahun, mengatur segala persiapan yang dibutuhkan mulai dari tema, dekorasi, hingga hiburan yang cocok dengan tema perayaan ulang tahun. Orang-orang kaya biasanya seperti itu guys. Jadi market kami itu memang diselenggarakan untuk suatu acara. Kemudian keahlian dan kualifikasi IO profesional. Yang pertama yaitu pengetahuan mendalam tentang jenis event. Jadi seorang IO harus memiliki pemahaman yang kuat tentang industri event, tren terkini, dan praktik terbaik dalam merencanakan dan melaksanakan event. Mereka perlu memahami berbagai jenis acara, kebutuhan klien, dan bagaimana menghadirkan pengalaman yang unik dan berkesan. Jadi keahliannya itu harus demikian. Yang terutama dia tuh harus benar-benar memulai sesuatu hal, yaitu memang benar-benar inovasi, terus berinovasi dan tren mengikuti tren perkembangan zaman. Yang tentunya diakhiri harus dengan yang berkesan, seru atau membahagiakan. Yang kedua, kemampuan organisasi dan manajemen proyek. Seorang IO harus memiliki kemampuan organisasi yang baik untuk mengelola semua aspek event, termasuk perencanaan, anggaran, jadwal vendor, dan tim kerja. Kemampuan manajemen proyek yang baik sangat penting agar semua bagian terkoordinasi dengan baik dan acara berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, keterampilan komunikasi yang efektif. Sebuah IO perlu memiliki keterampilan komunikasi yang kuat untuk
berinteraksi dengan klien, yaitu harus terus menghubungi suatu klien karena klien itu memang butuh informasi sampai mana dan bagaimana gitu. Vendor, anggota tim, kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, mengekspresikan gagasan dengan jelas dan berkomunikasi dengan profesionalisme adalah kunci dalam menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak terkait tuh guys. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Seorang IO harus memiliki daya imajinasi yang memang tinggi dan konsep acara yang unik. Mereka perlu dapat menghadirkan ide-ide segar dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan referensi klien. Ya begitu guys, seperti kita menawarkan suatu acara, karena kan klien rata-rata buntu tuh harus seperti apa, pokoknya pengen rame tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kita di sini harus memberi rekomendasi bagaimana seperti apa dengan kreatif dan selalu inovasi yang terbaru tentunya ya guys. Selanjutnya, jaringan dan hubungan yang kuat, karena ini diutamakan guys, orang dalam. Memiliki jaringan yang luas dan hubungan yang baik dengan vendor, tempat, dan penyediaan layanan terkait lainnya adalah aset berharga bagi seorang IO. Kemampuan untuk menjalin dan memelihara hubungan profesional yang baik membantu dalam memastikan bahwa semua kebutuhan acara dapat dipenuhi dengan baik. Yang keenam yaitu fleksibilitas dan penyesuaian. Setiap acara memiliki tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi. Jadi gak mungkin kalau acara A dan B itu sama, karena beda waktu dan beda tradisi. Seorang IO harus dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah dan fleksibel dalam merespon perubahan rencana atau kebutuhan klien. Kemampuan untuk berpikir cepat dan penyesuaian diri dengan perubahan adalah kualitas yang sangat berharga dalam menjadi seorang IO yang sukses. Jadi, demikianlah memaparkan suatu ide bisnis yang dimana bisnis itu memang sangat dibutuhkan di modernisasi ini ya guys. Ini contoh IO yang sangat sukses di Asian Games 2018 berkat IO profesional. Kemeriahan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, Indonesia merupakan contoh yang menakjubkan tentang bagaimana sebuah acara dapat menjadi sukses terkait peran yang penting dari event organizer IO yang profesional. IO yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Asian Games 2018 adalah Indonesian Asian Games Organization Committee. Mereka memiliki tugas yang kompleks, mulai dari perencanaan koordinasi hingga pelaksanaan seluruh aspek acara tersebut. Salah satu kunci keberhasilan IO dalam menyelenggarakan Asian Games 2018 adalah kemampuan mereka dalam mengatur dan mengkoordinasikan sebagai kegiatan yang melibatkan banyak negara, atlet, dan tamu internasional. Mereka harus memastikan bahwa segala persiapan dan fasilitas yang diperlukan, termasuk stadion, tempat latihan, dan akomodasi siap digunakan dengan standar yang tinggi. Itu good banget, itu IO sangat profesional. Dan kami siap melaksanakan dan menyediakan apa yang kalian butuhkan. Untuk memperdalam dan mengenali IO, kalian bisa mengambil jurusan Business Event Interference (LSPR). Nah, apakah kamu ingin terlibat menyelenggarakan event yang keren seperti Asian Games 2018? Jika iya, tentunya kamu harus memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk bergabung dalam sebuah IO profesional. Jika kamu kebingungan mencari pendidikan formal untuk mendalami dunia IO, kamu dapat berkuliah di London School of Public Relations (LSPR), Institute of Communication and Business pada program unggulan di jurusan Business Event Interference. My team dan Karina Folinuepa sebagai manajer dan saya sebagai owner IO. Thank you, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika kurang jelas, bila hubungi saya di website saya www.xnxx.com. Terima kasih. See you.